Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN SD, Bapak Marlian Rahman SPD INPD. Yang kami hormati teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, dan sebelumnya perkenalkan saya Evaliana Siregar sebagai moderator. Teman saya Elisa Widianingsih, berdal juga sendiri. Satu lagi Andi Setiawan, tapi sepertinya dia belum datang. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan membahas tentang strategi meningkatkan keterampilan abad 21 melalui pembelajaran PKN di SD. Langsung saja pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Brian berdal juga sendiri. Kepada Brian yang Baiklah, ini langsung saya jelaskan tentang tampilan abad 21. Dalam pembelajaran dengan keterampilan abad 21, pendidik harus bisa memotivasi siswanya untuk mengikuti sebuah pembelajaran dengan baik. Tampilan abad 21 yang disebut dengan 4C, yaitu sebuah keahlian yang harus dimiliki siswa untuk membekali di abad 21 ini. Sini ada 4C, yaitu yang satu communication atau ilmu komunikasi. Di dalam waktu pembelajaran, pendidik harus bisa membiasakan siswanya untuk saling berkomunikasi, baik itu tentang pengetahuan maupun lainnya, dan baik itu dengan teman sekelasnya maupun dengan pendidiknya. Yang kedua, kolaboratif, yaitu di mana suatu pembelajaran melibatkan siswa dalam suatu kelompok untuk membangun pengetahuan dan tujuannya bersama, baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosialnya. Yang ketiga, critical thinking and problem solving. Ini tujuannya untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam lagi. Selanjutnya, kreativitas dan inovasi. Kreativitas anak dapat berkembang dengan baik apabila ada dukungan, contohnya menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang kedua, tugas orang tua di sini bisa membebaskan anaknya dalam kegiatan segala aktivitas yang positif untuk mengembangkan inovasi anaknya. Baiklah, selanjutnya yang dilanjutkan oleh Elisa Widianingsih. Silakan. materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Elisa Widianingsih. Kepada Elisa, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dalam pembelajaran abad 21. Berkaitan sesuatu
segala dengan karakteristik atau menjadi ciri khas pembelajaran dalam kurikulum 2013 seperti yang tertuang dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2005. Maka karakteristik pembelajaran abad 21 dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan pada peserta didik, guru harus lebih banyak mendengarkan siswanya, saling berinteraksi, berdebat dan berkolaborasi. Yang kedua, mekanisme pembelajaran harus terdapat intelektual tiara, yaitu yang cukup dalam berbagai bentuk komunikasi secara menggunakan sumber belajar yang kontekstual sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian peserta didik disarankan untuk lebih aktif dengan cara memberikan berbagai pertanyaan dan melakukan penyelidikan. Kemudian kegiatan pembelajaran yang dikembangkan harus dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat bekerja sama antar sesamanya. Kemudian semua kompetensi harus dipelajarkan secara terintegrasi dalam suatu mata pelajaran. Kemudian pembelajaran harus memperhatikan karakteristik tiap individu. Kemudian guru harus memotivasi peserta didik untuk memahami interkoneksi antar konsep. Kemudian sesuai dengan karakter pendidik abad 21, maka pembelajaran yang dikembangkan harus dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir lebih tinggi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Di sini saya akan menjelaskan hal yang perlu dilakukan guru di abad 21. Yang pertama adalah seorang Master of Technology di kelas. Mengapa dikatakan seorang Master of Technology di kelas? Seorang guru di abad 21 adalah guru yang bergerak tepat di sampingnya. Teknologi di ruang kelas selalu berubah dengan cepat, selalu bergerak dengan cepat. Seorang guru abad 21 tidak harus memiliki satu set tablet di kelas untuk setiap anaknya, tetapi mereka memiliki keseimbangan untuk alat-alat pendidikan yang digunakan untuk mengajar peserta didik mereka. Seorang guru yang efektif tahu teknologi apa di kelas yang benar-benar dapat mengubah pendidikan siswa mereka. Mereka tahu apa alat terbaik, kapan, dan bagaimana menggunakannya. Yang kedua, menjadi fasilitator dalam berkolaborasi. Pendidik abad ke-21 yang efektif harus berkolaborasi dan bekerja dengan baik dengan semua tim. Bekerja dengan orang lain adalah keterampilan abad 21 yang sangat penting. Belajar dianggap efektif ketika Anda dapat berbagi ide ataupun ilmu pengetahuan dengan orang lain. Berbagi keahlian dan pengalaman Anda, berkomunikasi, belajar dari orang lain, dan mampu merefleksikan diri adalah bagian penting dalam proses belajar mengajar. Poin yang ketiga, mampu beradaptasi. Seorang guru abad 21 mampu beradaptasi dengan apapun yang datang pada mereka, seperti berubahnya alat-alat yang digunakan dalam sebuah pendidikan. Misal, smartboard yang telah menggantikan papan tulis, kemudian tablet yang menggantikan buku teks. Guru abad 21 melihat praktik mereka dan beradaptasi berdasarkan kebutuhan siswa mereka. Mereka harus mampu menyesuaikan gaya mengajar mereka untuk memasukkan model ataupun beradaptasi dengan teknologi baru tersebut. Mereka harus mampu beradaptasi dengan kurikulum dan prasyarat serta menggunakan imajinasi mereka untuk mengajar dengan kreatif. Yang keempat, mendidik untuk pembelajaran seumur hidup. Pendidik abad ke-21 adalah pembelajar seumur hidup. Mengapa? Karena seorang pendidik tidak hanya berharap siswa mereka menjadi pembelajar seumur hidup, tetapi mereka juga tetap mengikuti perkembangan dan mengetahui apa yang baru dalam pendidikan. Meskipun mereka masih menggunakan rencana pembelajaran yang sama dari tahun ke tahun, tetapi mereka tahu bagaimana mengubahnya agar tetap mengikuti pendidikan yang terkini ataupun mengikuti perkembangan terkini. Seorang pendidik yang hebat tidak
tidak hanya akan merangkul teknologi, tetapi bersedia untuk belajar lebih lanjut tentang teknologi ataupun tentang hal-hal yang baru tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elisa Wijaningsih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hal yang harus dikembangkan oleh guru PKN dalam pembelajaran abad 21. Berdasarkan hasil penilaian seperti studi kewarganegaraan, IIA, dan penelitian yang luas, guru PKN memiliki peran pengembangan pembelajaran abad 21, yaitu pembahasan materi dalam bidang hukum, ekonomi, dan disiplin. Ilmu kewarganegaraan lainnya memiliki manfaat besar, potensi, dan kemampuan pada siswa. Yang kedua, diskusi tentang kejadian terkini dan masalah kontroversial adalah cara lain yang baik untuk mengembangkan analisis kritis dan keterampilan komunikasi siswa. Yang ketiga ada karena tujuan dari PKN adalah untuk mempersiapkan kaum muda untuk kehidupan sipil dan menyediakan mereka pengetahuan. Kemudian keterampilan dan sikap untuk secara aktif terlihat dalam masyarakat mereka. Guru PKN harus menghubungkan ruang kelas dengan masyarakat luas. Yang keempat ada mengembangkan pembelajaran partisipasi siswa dalam tata kelola sekolah. Yang kelima, selain kegiatan ekstrakurikuler dan pemerintah, siswa simulasi lain dari proses demokrasi. Kegiatan kelas yang memungkinkan siswa untuk mengembalikan peran sebagai aktor masyarakat, memungkinkan mereka untuk mempraktekkan keterampilan kewarganegaraan mereka dengan berinterpretasi dan terlihat dengan konten. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja hasil presentasi kami. Dan di sini kami membuka sesi bertanya, dan sesi pertama kami akan membuka dengan 3 pertanyaan kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Pada saudara-saudara Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hari. Pertanyaan saya, keterampilan apa saja yang perlu dicapai melalui pembelajaran abad 21? Dan bagaimana cara kalian sebagai seorang guru untuk meningkatkan keterampilan tersebut? Terima kasih kepada Farah. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kepada saudara Ranti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.